Daripada strategi kami adalah memberi makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia. Untuk semua anak-anak Indonesia dan ibu-ibu yang hamil. Waktu saya canangkan program ini, saya diejek, saya ditertawakan, saya dibilang saya ini setengah gila atau mungkin sudah gila. Mana mungkin kasih makan ke semua anak Indonesia? Mana mungkin? Saya katakan mungkin dan akan. Kita harus jadi bangsa yang berani. Jangan sebelum apa-apa, mana mungkin menyerah sebelum berusaha, menyerah sebelum berjuang. Dan saya telah mengajak semua menteri, semua wakil menteri, semua dirjen, semua pemimpin, saya mengajak mereka. Sekarang sungguh-sungguh kita harus berjuang, bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita. Sekolah, menurut keyakinan saya, sekolah adalah pusat pembangunan nasional, saudara-saudara sekalian. Sekolah di tiap desa, sekolah di tiap kecamatan, sekolah di setiap kabupaten, inilah pusat pembangunan nasional, saudara sekalian. Karena itu sekolah harus bagus, sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh ada sekolah, tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi saya akan menempatkan televisi yang cukup canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Dari layar televisi yang ini kita akan siarkan pelajaran-pelajaran, semua ilmu yang diperlukan, sehingga tidak ada sekolah yang di daerah terpencil, tidak ada sekolah di mana gurunya kurang, yang tidak bisa menerima pelajaran yang terbaik untuk seluruh anak-anaknya. Saya minta sabar, tunggulah kurang lebih 3-4 bulan lagi. Mengapa kita bisa one pipe education system? Karena dalam kampus, dalam satu asrama, dalam satu arena besar, kalau terpencar-pencar seperti hari ini, tak mungkin. Coba dari SD yang non jauh dari kota mau menjalankan masuk ke SMP yang jaraknya berkilo-kilometer, daftar. Tamat SMP mau ke SMA, daftar lagi, seleksi lagi. Mau ke perguruan tinggi, seleksi lagi. Mana bisa menjalankan one pipe education system? Kalau sudah dalam sentra tadi,
Itu sudah pasti nggak akan ada pendaftaran ulang. Artinya masuk SMP-nya nggak lagi mendaftar. Ini SMP, SD. Oh, ini dikelompokkan ke sini, kelompok ke sini SMP-nya atau SMP SMA-nya. Sudah mengelompok sendiri dan nggak daftar ulang. Mengapa? Karena bukan swasta. Kalau swasta mungkin masih daftar ulang, ada biaya lagi kan. Seperti kita kan dari SD daftar lagi, tapi nggak susah kan. Nah, nanti kalau sudah biayai negara nggak ada itu. Sekarang kan zonase susah. Susah. Nah, baru nanti umpamanya sudah ada pertukaran. Katakan dari kampus di Irian bagian mana tukar dengan kampus yang ada di Surabaya bagian mana. Pertukaran namanya. Ya saling merasakan kampus ini gimana rasanya gitu. Tapi kelasnya tetap. Guru juga begitu, bisa pindah kemana terus tukar. Dan tidak ada yang merasa keberatan. Karena bentuk kampusnya sudah terukur. Banyak orang dari Jawa dipindahkan ke yang jauh. Kan merasa berat. Mengapa? Tidak terukur yang di sana. Tapi kalau tentara, coba tentara, dipindahkan kemana saja mau, karena terukur sudah. Kalau yang namanya kantor Koramil ya begitu. Kantor Kodim ya begitu. Nanti di dalam kampus yang sudah menyatu sentra itu bisa diajarkan patriotisme, dibangun jiwanya, sehingga nanti tepuknya seperti tepuk di Gelora Bung Karno itu, bukan tepuk seperti di Malang, seperti di Bandung gitu. Ini yang belum pernah difikirkan atau belum pernah diangkat ke permukaan sistem pendidikan yang seperti ini. Generasi yang keluaran pendidikan seperti tadi, tidak ada yang galau. Mau kerja apa? Karena kerja sudah tersedia oleh negara. Pertanian tersedia, pertanian, peternakan. Apalagi nanti kalau sudah membahas teknologi, ya semua tersedia. Umpamanya ada yang menghajatkan dari luar negeri. Kelasnya itu bukan kelas dapur. Sekarang yang kita kirim ke luar negeri itu kan kelas dapur. Bukan kelas memegang komputer. Atau bukan kelas yang duduk di depan kantor, mau apa Anda? Tapi kelasnya di dapur. Atau pengasuh anak-anak. Mengapa pendidikannya yang nggak terjamin? Pendidikan itu amanahum min khauf. Memberi aman dari rasa takut. Karena punya pendidikan. Pendidikan yang terarah dan punya negara yang at'amahum min ju', yang menjaga kelaparan anak bangsanya. Dari menjaga kelaparan anak bangsa itu, keluaran pendidikan vokasi bisa bersama-sama. Punya pekerjaan lagi. Dan Indonesia tidak akan memerlukan tenaga kerja dari asing kalau sudah pendidikannya seperti itu. Orang yang mau menanamkan modal di sini yang menjalankan anak-anak kita, bukan seperti sekarang. Coba di Caltech sana, itu satu areal yang tak terjamah. Yang sekarang menggali-gali di Sulawesi itu nggak terjamah, dari negeri asing semua. Nanti Indonesia
Mengapa begitu? Alasan mereka ya pendidikan. Itu saja yang dijalankan Pak Prabowo. Wah, itu namanya pahlawan pendidikan dan pangan. Semasa hidupnya, bukan semasa sudah nggak ada. Selesai, inilah presiden pahlawan pangan dan pendidikan. Tatkala masih bisa memberi hormat pada rakyatnya, maka kita mendahului peace, toleransi, damai. Itu sama dengan apa yang diucap Pak Prabowo tadi. Peace and stability. Stabilitas itu kan toleran. Pak Harto dulu stabilitas diutamakan karena toleran. Peace dan toleran. Toleransi dan perdamaian. Perdamaian itu stabilitas. Baru kita bisa mengangkat, membuang kelaparan. Mulailah dulu Pak Harto menyingkirkan kelaparan pelan-pelan, tapi ujungnya dihancurkan juga. Memang di Indonesia ini oleh negara-negara yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar, ya diharapkan semuanya ngambil dari luar. Kalau kita tidak sadar dengan itu, ya selamanya. Maka untuk apa istilahnya itu, menutup semua tadi, ya pendidikan dan food and agriculture itu. Untuk jangan sampai menjadi darurat, tapi stabil. Pendidikan stabil, pangan stabil, yang lain-lainnya akan menjadi terus berkembang. Sekarang setiap disampaikan sesuatu program yang seakan-akan itu berat, selalu berkata dananya nggak ada. Tapi 3.400 triliun itu kan dana. Semuanya akan terjadi desintegrasi kalau pendidikan tidak diperhatikan, pangan tidak diperhatikan. Namun kalau pendidikan dan pangan diperhatikan, mengangkat, siapapun terangkat. Orang yang pendidikannya terhambat, itu cara berpikir juga nggak sempurna. Tapi orang yang berpendidikan dengan tidak terhambat oleh sistem, itu akan bagus cara berpikir, menyelesaikan segala masalah pakai runut istilahnya, bersistem. Politik itu mengikuti atau hasil daripada apa yang terjadi hari ini, terjadi ketika itu. Tatkala nanti pendidikan itu teratasi dengan baik, pangan teratasi dengan baik, integrasi itu akan sangat nampak dan sangat terasa. Kan ada sering terjadi hasil dari daerah larinya ke Jawa, tapi yang mengucapkan seperti itu, mengapa orang-orang yang dari daerah kok maunya ke Jawa gitu. Sehingga Jawa ini kalau mau berteriak sudah teriak, terlalu berat. Dari Padang ke Jawa, dari Medan ke Jawa, Sulawesi ke Jawa. Sehingga 70% penduduk Indonesia ada di Jawa. Nanti dengan penyebaran pendidikan di daerah-daerah, di Jawa ini terlalu banyak kirim. Namanya di Sulawesi, penduduknya tidak terlalu banyak, tapi disediakan 3 hektar. Menampung umpamanya 47 juta dibagi 500. Itu kan 20 juta, 20 ribuan, 200 ribuan. Nggak ada orangnya, kirim dari sini. Semuanya akan mau, siap, karena apa? Tidak dipungut biaya pendidikan. Menjadi tidak mau karena biaya sendiri. Dan jauh ke Sulawesi, ke Irian. Nanti tidak ada yang jauh, dibiayai negara. Mampu kan negara? Mampu.